Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini kita pelajaran tematik akan membahas ilmu pengetahuan alam. Mari kita buka halaman 139. Di 139 kita akan membahas gaya magnet dan gaya gravitasi. Teman-teman tentunya tahu ya apa itu magnet. Magnet itu adalah yang bisa menarik besi atau nikel atau benda yang terbuat dari besi atau nikel ya. Nah, di sini dijelaskan gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda ya. Jadi gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Jadi ada tarik dan ada tolaknya. Jadi magnet itu mempunyai dua kutub ya. Selanjutnya, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Nih contohnya besi, baja, dan nikel. Sementara benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut dengan paramagnetik. Ingat ya, kalau yang kuat ditarik oleh magnet itu ferromagnetik, kalau yang lemah paramagnetik ya. Ingat, yang kuat itu ferromagnetik, yang lemah paramagnetik. Ya, ingat-ingat ya teman-teman ya. Silahkan kalau bisa ini digaris bawahi ya. Nah, pengertian ini. Ferromagnetik dan paramagnetik. Nah, teman-teman, sifat-sifat magnet ada 3 ya. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau nikel. Jadi semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tarikannya. Nah, jadi ini pengertian dari ferromagnetik ya. Nih, ferromagnetik ini jadi kuat ya. Tarikannya itu kuat. Kemudian sifat magnet yang kedua yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, benda-benda tertentunya apa? Benda yang tipis, ya. Contohnya kertas, kemudian kain, plastik yang tipis, ya. Jadi kalau bendanya tipis, maka walaupun dihalangi tetap bisa ditarik oleh magnetnya. Benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Nih contohnya ada di gambar sini ya. Ini magnet, ini penghalang ya. Ini penghalang. Ini adalah kertas atau plastik yang tipis. Nah, ini adalah klip kertas yang terbuat dari besi atau nikel. Jadi walaupun ini ada penghalang, tapi masih bisa ditarik. Tapi syaratnya bendanya, penghalangnya harus tipis ya, tidak boleh yang tebal. Kemudian sifat yang ketiga, magnet mempunyai 2 kutub. Nah, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnetnya. Nah, gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Nah, jadi di ujung ini ya teman-teman ya. Nih. Ini south, ini north. Ini selatan, ini utara. Jadi kalau magnet dengan magnet ditempelkan, kalau kutubnya sama-sama misalkan selatan dengan selatan, maka akan terjadi tolak menolak ya. Jadi harus berbeda kutub. Misalkan di sini ada magnet lagi. Ini selatan, ini utara. Nah, ini selatan dengan selatan maka akan bertolak ya. Berbeda jika di
putar. Ini utara, ini selatan. Maka utara dengan selatan maka akan tarik menarik. Kemudian magnet juga ada asalnya ya. Nah, magnet itu ada asalnya. Ada magnet alam dan magnet buatan. Kalau magnet alam, magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Ya, jadi ini ada di alam sendiri, tidak dibuat. Kemudian yang kedua, magnet buatan. Nah, ini kalau magnet buatan sengaja dibuat oleh manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U dan ladam. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar ya. Ada magnet batang nih seperti ini. Ya, batangan. Magnet silinder seperti ini. Magnet ladam, nah seperti sepatu kuda ya. Magnet jarum, ujungnya luncing seperti belah ketupat. Kemudian magnet U. Nah, teman-teman, supaya teman-teman dapat menghafal magnet-magnet buatan, Ibu ada tipsnya ya. Caranya adalah jauh, basilajau ya. Jadi bentuk-bentuk magnet itu disingkat basilajau ya. Batang, silinder, ladam, jarum, U ya, disingkat basilajau. Oke? Ya, gampang ya. Kemudian di sini ada gaya gravitasi. Nah, teman-teman masih ingat gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi ya. Gaya tarik bumi. Jadi kalau apa-apa yang benda-benda yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda ya, tidak ada kecuali. Semua benda semuanya mempunyai gaya gravitasi. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Dan semakin ringan benda, maka gaya gravitasinya atau jatuhnya akan semakin lama. Kita lihat contoh gambar di sini ya, teman-teman ya. Di sini ada dua gambar. Ini adalah kertas ya. Selembaran kertas dan ini gumpalan kertas. Lembaran kertas dan gumpalan kertas jika kita jatuhkan, maka jatuhnya akan berbeda kecepatannya. Manakah yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat? Yang lebih lambat adalah lembaran kertas. Kenapa lembaran kertas lebih lambat? Karena dia ada tekanan udara ya. Ada tekanan udara yang menghalangi jatuhnya kertas lembaran ini. Ya, jadi ada tekanan udara maka akan semakin lama jatuhnya. Berbeda dengan gumpalan kertas. Gumpalan kertas, jika kertas digumpalkan ya, diremas-remas kemudian dijatuhkan, maka jatuhnya akan semakin cepat karena dia tekanan udaranya kecil ya. Karena tekanan udaranya lebih kecil maka jatuhnya semakin cepat ya. Jadi gaya gravitasi itu jatuhnya benda itu dipengaruhi oleh berat dan ringannya benda serta tekanan udara dalam benda tersebut ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke halaman 143. Di halaman 143 kita akan membahas gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman masih ingat gaya gesek itu? Nah, kita garis bawahi ya supaya tidak lupa. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Nah, gaya gesek itu
terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Nah, contohnya di sini Ibu ada jam ya. Ini adalah lantai. Nah, ini dua benda ya, ada jam, ada lantai, digesekkan, maka ini adalah gaya gesek. Ya. Gaya gesek. Gaya geseknya mana? Jam dengan lantai. Pokoknya gaya gesek itu artinya dua benda ya, lantai dan jam atau yang lain sebagainya jika saling bergesekan ya. Dua benda yang saling bergesekan. Kita lanjut ke sini ya. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda yang bergesekan. Nah, ini adalah sifat gaya gesek ya teman-teman. Silakan digarisbawahi. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Maksudnya gimana, Bu? Nah, maksudnya kita contoh lagi ya. Ini permukaannya halus ya, teman-teman ya. Karena ini adalah lantai. Ini permukaannya halus. Nah, gaya gesek yang ditimbulkan akan kecil ya. Tidak ada suara gesekan ya teman-teman ya, karena ini permukaannya halus. Tadi sifatnya adalah semakin halus permukaan, maka gaya geseknya semakin kecil. Kita sekarang coba ke permukaan yang kasar. Nah, kita coba ke permukaan yang kasar. Ini adalah kayu ya, kayu dengan permukaan yang kasar. Ini benda yang sama seperti tadi, kita gesekkan. Nah, berbeda ya teman-teman di permukaan halus dan kasar. Kalau permukaan kasar, dia atau bendanya akan berat ya, ketika digesekkan itu berat. Karena semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Baik, kita lanjut ke materi. Gaya gesek juga ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan loh. Kita ke halaman 144 ya. Nah, di sini ada gaya gesek yang menguntungkan. Ada 4 ya di sini contohnya. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpleset. Nah, ini contohnya pul ya, pul pada sepatu. Kemudian pul pada sepatu ini memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpleset. Biasanya ada di lapangan bola ya. Jadi pul ini nanti ketika diinjak atau ketika menyentuh tanah atau rumput, maka dia akan menancap ke tanah tersebut. Jadi pemain bola tersebut tidak mudah jatuh atau terpleset. Kemudian yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Nah, ketika teman mengerem sepeda, maka rem itu akan menempel di roda ya, di roda atau di pelek rodanya. Jadi akan memperlambat laju sepeda yang digunakan saat logam yang saling bergesekan ya. Jadi bisa berhenti sepedanya. Kemudian ban kendaraan dibuat dari karet yang dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya ya. Jadi ban itu dibuat seperti ada cekungan ya, teman-teman tahu ya. Silakan diperhatikan ban sepedanya atau ban motor, ban mobil juga sama, ada motif beralur cekungan ya. Seperti itu. Kemudian gaya gesek juga ada yang merugikan. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagiannya. Nah, gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Makanya untuk mengurangi mesin cepat rusak, maka mesinnya diolesi oleh pelumas atau oli. Kemudian gear motor dengan rantai. Semakin lama ya, maka atau jarang dirawat, maka akan
cepat rusak ya gear motor dan rantainya. Perawatannya yaitu dengan memberikan pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur bannya akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Makanya kalau teman-teman mempunyai sepeda atau motor yang bannya sudah gundul ya, sebaiknya segera diganti supaya dapat mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya jatuh atau tergelincir. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi hari ini. Silahkan jika ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyakan di grup diskusi ya. Teman-teman tetap semangat. Kita akhiri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.